Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azizah dengan NIM 126205211086 akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pembelajaran IPS. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Jawabannya, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar sangat penting karena IPS menggunakan pendekatan secara terpadu. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan usia siswa SD yang masih pada taraf berpikir konkret. Maka, siswa memerlukan adanya pembelajaran melalui perbuatan dan pengertian, dan tidak hanya sebatas hafalan, teori dan mengingat saja, karena hal ini sangat mudah untuk dilupakan. Seperti pepatah mengatakan, saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya berbuat jadi saya mengerti. Soal yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ada 2 yaitu konstruktivis, yaitu guru memberikan siswa kesempatan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan interaksi. Dan yang kedua kolaboratif, yaitu mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau proyek bersama. Yang nomor 2 yaitu strategi pembelajaran, ada 2 yaitu pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran bermain peran. Pembelajaran berbasis masalah yaitu memperkenalkan siswa pada masalah dunia nyata yang memerlukan pemecahan dengan menerapkan konsep yang dipelajari. Dan yang kedua pembelajaran bermain peran yaitu meminta siswa memainkan peran tertentu dalam konteks sejarah atau situasi sosial untuk memahami perspektif yang berbeda. Yang nomor 3 yaitu metode pembelajaran, ada 2 yaitu metode ceramah dan metode penugasan proyek. Metode ceramah yaitu guru memberikan penjelasan verbal tentang konsep tertentu. Metode diskusi yaitu siswa berpartisipasi dalam percakapan berorientasi pada isu-isu sosial atau politik. Dan yang kedua yaitu metode penugasan proyek, yaitu siswa mengembangkan proyek atau penugasan berdasarkan topik tertentu. Dan komponen yang keempat yaitu teknik pembelajaran, yaitu ada pertanyaan terbuka, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka yang merangsang pemikiran kritis dan diskusi menggunakan teknologi, yaitu mengintegrasikan teknologi seperti penggunaan video atau sumber daya online dalam pembelajaran. Soal yang nomor 3 yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI/SD. Jawabannya adalah guru perlu mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di MI atau SD karena memiliki beberapa manfaat penting, yaitu memahami keanekaragaman, mempromosikan toleransi dan kerukunan, pengembangan kesadaran global, pemahaman sejarah dan konteks sosial, serta guru dapat mengaitkan dengan mata pelajaran lain seperti bahasa, seni, dan sejarah. Dengan mengajar tentang budaya dan keanekaragaman sosial, guru membentuk siswa menjadi individu yang lebih terbuka, toleran, dan berpengetahuan dalam masyarakat yang multikultural. Soal yang nomor 4 yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Jawabannya adalah berita dan media sosial memiliki dampak besar pada pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana mereka dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah pemfilteran informasi, yaitu media sosial memungkinkan individu untuk memilih informasi yang mereka konsumsi.
Hal ini dapat menyebabkan pemfilteran gelembung, di mana orang hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka, yang memperkuat sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua yaitu penyebaran berita palsu atau hoax, yaitu media sosial telah menjadi platform utama untuk menyebarkan berita palsu. Hal ini dapat membingungkan masyarakat dan mempengaruhi pandangan mereka berdasarkan informasi yang salah. Selanjutnya nomor 3 adalah polarisasi, yaitu media seringkali meningkatkan polarisasi dalam masyarakat dengan menciptakan lingkaran pandangan yang sangat terpisah. Ini dapat menghambat dialog yang sehat dan pemahaman bersama. Yang nomor 4 yaitu pengaruh opini publik melalui retweet, like, dan komentar. Media sosial memungkinkan opini individu untuk menjadi lebih terlihat dan berpengaruh. Opini yang mendapat dukungan kuat dapat mempengaruhi opini publik secara lebih luas. Yang nomor 5 yaitu persebaran informasi cepat. Media sosial memungkinkan berita dan informasi tersebar dengan sangat cepat. Ini dapat menciptakan reaksi berlebihan terhadap isu-isu tertentu sebelum informasi yang benar-benar diverifikasi. Dan yang terakhir yaitu kampanye politik, yaitu media sosial digunakan secara aktif dalam kampanye politik untuk mempengaruhi pemilih. Ini dapat membentuk pandangan masyarakat terhadap calon politik dan isu-isu tertentu. Dan soal yang nomor 5 yaitu praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual. Yang kedua, strategi pembelajaran yang digunakan yaitu afektif dan kooperatif. Metode pembelajaran yang digunakan diskusi dan ceramah, dan teknik pembelajaran yang digunakan yaitu tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ada yang tidak masuk hari ini? Apakah kalian gembira masuk pada pagi hari ini? Kali ini kita akan membahas buku tematik tema 2 kelas 4 subtema 1 yaitu sumber energi. Apakah ada yang tahu apa saja itu sumber energi? Ya, benar. Sumber energi di bumi yaitu ada panas bumi, batu bara, matahari, angin, air, dan gelombang laut. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan pengertian tentang sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah apa? Ya, benar. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Selanjutnya bisa dilihat di gambar ya. Batu bara bermanfaat sebagai bahan baku semen. Air bermanfaat sebagai pembangkit listrik tenaga air. Panas bumi bermanfaat sebagai pembangkit listrik. Angin bermanfaat mengurangi pencemaran. Dan matahari bermanfaat untuk mengeringkan baju. Baik anak-anak, karena Ibu tadi sudah menjelaskan manfaat sumber energi di bumi, sekarang Ibu minta kalian membentuk beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Kemudian berdiskusi apa saja sih manfaat matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Kalau sudah, nanti dikumpulkan ke depan, Ibu nilai ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Kesimpulan pada pembelajaran 1 ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kejayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Baik anak-anak, silahkan duduk dengan rapi, baca doa sebelum pulang ya. Sekian jawaban ujian tengah semester pembelajaran IPS saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.